Nanti dijelaskan insya Allah kalau ada kesempatan pada yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kita akan bahas mulai dari fase alam ruh ya. Kita akan bahas hanya 3 fase saja yang tadi ya, hanya 3 fase yang ini ya, karena kalau membahas semua waktunya nggak cukup ya. Yang 3 saja pun juga nggak cukup. Kita mulai dari yang pertama, bahwa kehidupan manusia ini adalah perjalanan yang panjang, melelahkan. Bayangkan, panjang, melelahkan, penuh liku-likunya ya. Dan tahapan demi tahapannya itu juga harus kita lalui, berawal dari alam ruh sampai berikutnya, sampai pada tempat persinggahan terakhir manusia, yaitu apa? Surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan berbagai hal ini ya, fase-fase ini dari perjalanan panjang manusia itu. Nah, kita mulai dari alam ruh. Jadi yang fase pertama alam ruh, Allah ambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia ya. Ada dalam surat Ar-Rum, Al-A'raf ayat 172 ya. Al-A'raf ayat 172. Nah, yang intinya adalah di sini ya. Qalu bala syahidna ya. Jadi ketika wahid akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah ambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi semua manusia, mau agamanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, semuanya Allah berikan kesaksian atau perjanjian sebelum borojol ya, sebelum lahir ke dunia ini, semuanya yang manusia ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Tuhanmu ya manusia? Lalu manusia itu menjawab, betul, bala syahidna, betul, atau engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Jadi betul, engkau Tuhan kami, kami jadi saksi. Jadi mereka itu sebetulnya sudah menyaksikan bahwa Tuhannya itu siapa? Allah ya. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tahu semuanya juga sebenarnya mah, mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha pun juga sama. Nah, supaya apa? Ya, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi sudah dijelaskan ada di dalam surat Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sudah diperlihatkan, tapi hari-hari ya udah tahu, udah balik umur 20-30 tahun dijelaskan tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya satu, bahkan Maha Satu, yaitu Allah. Dalam surat Toha ayat 14, innani anallahu, sungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tapi tetap baik manusia membangkang dari Allah Subhanahu wa taala, lengah, lalai ya, anggap Tuhannya ayat A, B, C, D dan yang lain-lain. Zaman dulu juga, zaman Nabi juga, yang di Arab pun juga sama. Abu Jahal dan sekutunya yang menganggap ada Tuhannya banyak ya, termasuk Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya ya. Oke, kita lihat dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka ya seluruh manusia itu lahir ke dunia itu sudah dalam keadaan fitrah, beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Jadi memang udah lahirnya ke Borojol, itu sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dimasukkan sebenarnya sudah dalam keadaan Islam sebetulnya. Fitrah di sini para ulama mengatakan sudah berada dalam kondisi Islam. Ya, nah, ini dalilnya surat Ar-Rum ayat 30 ya, saya bacakan artinya aja. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Jadi Allah minta itu tetap atas fitrah Allah. Jadi bertahan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Ya, di kita kan ada zakat fitrah, ada zakat, ada Idul Fitri. Maksudnya apa? Kembali lagi kepada fitrah, kepada kesucian. Simpelnya mah gitu ya, walaupun artinya tidak sederhana itu. Ya, jadi tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, termasuk yang laki-laki berubah menjadi perempuan. Ya,
gayanya jadi LGBT, perempuan juga gayanya kayak laki-laki, itu keluar dari fitrah, ya, keluar dari memang ketetapan dari Allah, gitu ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, ya. Harusnya bertahan konsisten dalam keadaan fitrah sampai meninggal dunia, dalam keadaan Islam sampai meninggal dunia, ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau banyak mengerti, meskipun profesor, doktor, ataupun cendekiawan, ataupun orang hebat, katakan orang pengaruh di dunia, orang kaya raya, tetap kalau tidak bertahan pada fitrah Allah, beragama Islam, ya kasihan sekali mereka. Mereka nggak pada tahu itu. Padahal ini kunci banget, Bu. Masih kena mending orang punten ya, sederhana nama orang teh sangsara menurutnya. Orang teh terboga iman misalnya, Bu, Pak. Orang teh dianggap remeh, tapi tetap dalam fitrah Allah. Di dalam surat Al Imran 102 sampai 103 ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus bertahan sampai meninggal dunia dalam keadaan Islam. Siap Bapak Ibu? Halo? Siap? Istiqomah bertahan sampai meninggal dunia. Ya, karena setan itu akan mengganggu ketika orang lagi sakit, udah tua, menjelang sakaratul maut. Ya, saya juga baru berapa hari yang lalu ya, jadi ke rumah saudara juga di daerahnya Banyu Biru, ya, daerah Banyu Biru. Usianya sekitar 79 80 tahun, tua ya, keluarga bapak saya di dekat sini Banyu Biru. Sekalian nengok, sekalian juga mengunjungi saudara silaturahim, karena sudah tua, ya, ibu-ibu perempuan. Ya, yang penyakit yang keluar apa? Biasanya ada pikun, lupa zikir, lupa apa. Maka saya sarankan udah ucapkan la ilaha illallah, arahkannya itu aja daripada ingat yang lain. Kalau udah bisa la ilaha illallah, Allah, kasih tasbih. Supaya apa? Supaya ingat Allah, karena berat kalau kita mau meninggal dunia itu. Kalau sudah dalam kondisi tua, pikun itu lupa segalanya. Ayo namanya orang masih kena bisa sadar ya, kalau sudah sakit, ada kena stroke atau apa itu lupa, berat. Makanya perbanyak ingat Allah dari sekarang supaya ketika kita sakit pun juga yang diingat siapa? Allah. Ketika kita pikun pun juga yang diingat Allah. Ya, maka harus tetap dalam kondisi fitrah. Ya. Tapi yang berubah itu adalah ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Iya, efeknya jadi robahnya di dia. Ya, seorang kenapa jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Islam? Siapa yang mempengaruhinya? Siapa? Halo? Orang tuanya. Berarti kita semua yang tadi mempengaruhi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi ulahnya lahkan pun budak keluar dari agama Islam. Ulahnya lahkan pun budak bisa kawin beda agama, terus akhirnya apa? Dia keluar dari Islam. Itu ada kasus banyak terjadi kawin beda agama. Makanya harus dilarang kalau anak kita kawin beda agama, karena tidak boleh dilarang baik laki-laki atau perempuan muslim kawin beda atau nikah beda agama, karena khawatir nanti ke bawah agama pasangannya, suaminya atau istrinya. Ya, kita gak akan membahas panjang tentang pernikahan itu ya. Cuma itu akan mempengaruhi. Udah dewasa nikahkan itu orang udah dilarang, atau udah gimana ada selebriti yang kayak ayah mau berusul gitu, lah disebut selebriti aja. Ayah menusuk nikah gitu. Iya, emang kita mau mencapai selebriti atau mencapai Rasulullah, perintah Rasul, perintah Allah. Ya, jangan ditiru kalau ada yang seleb atau yang kayak gitu. Dan kita bukan meniru seleb ya. Nah, karena ulah sering baik kalian Instagram gosip, konten berita gosip yang lainnya, sehingga akhirnya kayak apa ngaruh? Itu tenang coba Islam catat tuh. Yang memberikan taufik hidayah siapa? Allah. Ya, belum tentu. Makanya bahal Islam itu
Ya, oke. Jadi pengaruh orang tua itu sangat kuat. Ya, ini ada dalil yang lainnya yang berikutnya berkaitan dengan kematian dan kehidupan, Bapak Ibu, bahwa manusia ini ya mengalami fase meninggal atau mati dan hidup yang saya pernah atau sering bahas di dalam pengajian hidup, bahwa manusia itu mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Apa dalilnya? Nah ini dalam surat Al-Mu'min ayat 11. Ya, ini orang kafir pun juga mengatakan terkait dengan hal ini, ya Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Jadi penyesalannya pun sampai seperti itu pada hari kiamat mereka orang-orang kafir. Jadi 2 kali hidup, 2 kali mati. Ya, kita lihat lagi dalilnya. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 28 dan ini yang lebih mengena berkaitan dengan 2 kali hidup, 2 kali mati manusia. Ya. Jadi mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah hidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Nah sekarang pengertian hidup dan mati itu sederhana. Hidup dan mati itu adalah berkaitan dengan antara jasad dan ruh. Ya, hanya 2 aja. Bu, halo Bu. Ya. Hanya pada 2 hal, yaitu berkaitan dengan satu apa? Ruh, yang kedua tentang jasad. Ya. Kalau toh yang dinamakan mati itu berpisahnya ruh dengan jasad, itu mati. Kalau hidup bersatunya ruh dengan jasad. Karena tadi saya bahas tentang fase alam ruh, maka saya perlu jelaskan berkaitan dengan ruh dan jasad ini. Ya. Nah, fase alam ruh ini, nah awalnya kita ini apa? Yang pertama kita awalnya apa? Mati. Kurang teh asalnya mati, Pak Bu. Mati itu maksudnya gimana? Kita asalnya hanya jasad aja, betul nggak? Bisa nggak dengan ruh? Halo? Bisa ketika di dalam jabang ketika baru ada jabang bayi, embrio, ya bertemunya sel telur dari perempuan dan sperma bersatu. Nah itu baru jasadnya doang. Embrionya ketika keluar itu baru jasadnya saja. Menurut para ulama ketika sudah masuk 120 hari atau 3 bulan itu digabungkan ruh dengan jasad yang tadi saya sebutkan tadi di awal. Ini ditanya ruhnya itu sudah 120 hari. Nah ini masuk kehidupan yang pertama manusia itu 3 bulan. 4 bulan, maaf salah nyebutnya 4 bulan ya, atau 120 hari. Makanya di Indonesia berubah tradisinya teh baheula 7 bulanan ya. Kayak non 7 bulan kan karuja naon make aya lauk gitu dah. Didoakeun ya kayak ngaras jiga Nabi Yusuf ya. Lalu juga yang lainnya lah segala macam. Nah, itu tidak nyunah ya. Yang nyunahnya itu apa? Kalau mau lebih mendekati ya, walaupun nggak harus begitu dah. Memang dalam Islam nggak ada tradisi seperti itu. Paling mendekati itu adalah yang 4 bulanan, ya. Karena 4 bulanan itu ruhnya sudah ditiupkan. Kalau 7 bulan itu sudah sebentar lagi udah borojol lah bahasa sederhananya gitu ya. Jadi kalau mau lebih mendekati ya 4 bulan lah. Kalau mau ada syukuran kayak begitu ya, itu 4 bulanan. Ya. Karena nanti penjelasan 4 bulan itu seperti apa nanti kita bahas. Ya. Saya maju lagi. Nah ini. Jadi itu mati awalnya, lalu hidup. Hidupnya mulai kapan kita ini? Halo. Mulai kapan hidupnya? Lahirnya kapan? 9 Manusia lahirnya kapan? 9 bulan. Lahirnya bukan 9 bulan manusia itu, 4 bulan. tapi 4 bulan lebih kurang. Nanti kita bahas sedikit ya. Jadi setelah ditiupkan ruh itu kita udah lahir. Makanya kalau udah 4 bulan, misal atau 5 bulan lebih deg-degan di kandungan sampai akhirnya sekarang borojol gitu dah. Karena
hasil perzinahan misalnya contohnya ya, anak muda nggak benar kayak begitu itu sudah dosa besar, sudah membunuh manusia. Ya, tidak boleh membunuh manusia yang sudah umur 5 bulan, itu anak sendiri itu. Ya, kandungan kita sendiri, perempuan misalnya kayak gitu kan digugurkan kandungannya karena hasil zina misalnya 6 bulan, nggak boleh itu, haram, dosa besar. Ya, itu dianggap membunuh, nggak boleh. Maka itu sudah hidup. Nah, hidup secara lebih formal, bahasa formalnya adalah ketika sudah borojol masuk ke alam dunia. Nah, itu yang fase yang ketiga ya. Nah, oke. Lalu kamu dimatikan. Kapan dimatikan? Nanti kalau kau sudah berpisah lagi ruh dengan jasad. Kapan itu? Halo? Ya, meninggal dunia kayak kemarin kejadian Ariel misalnya di Sungai Are. Lagi berenang, tiba-tiba ke bawah arus, lalu meninggal dunia ke bawah arus itu. Nah itulah berarti itu namanya fase yang kedua di dalam kematian, mati yang kedua. Nah tapi sebetulnya setelah itu akan hidup kembali. Ya. Meskipun ada tradisi mungkin di agama lain sampai dikremasi, dimasukkan krematorium, ataupun di Bali ngaben dan segala macamnya dibakar, mayatnya sekalipun juga itu jasadnya aja. Tapi ruhnya gimana? Ruhnya tetap ada, tapi bukan ruhnya bergentayangan. Setiap malam Jumat rohnya bergentayangan karena itu. Ulah diartikan begitu, mending kelewatan kubur halus ya. Saya arwah gitu, arwah, saya pocong gitu. Emang pernah lihat langsung gitu kan? Saya suka nanya sama anak-anak. Ayah pocong itu ada apa? Saya pernah lihat, benar gitu. Atau yang udah dewasa katanya gitu ya. Saya sampai sekarang pun juga gak pernah lihat ya kayak gitu pas lewatan kuburan ya, misalnya Raja Cili, enggak lah gitu ya. Itu mah karena ketakutan kita dan faktor-faktor yang lain lah ya. Menurut pakar teknologi itu karena diri kita, iman yang lain akhirnya segala kabar yang melewatan kita. Nah itu dimatikan lalu dihidupkan lagi. Dihidupkan laginya kapan? Nanti kita bahas lebih jauh ya. Jadi udah dimatikan, dihidupkan lagi di fase berikutnya kan ketika kiamat kita kan dihidupkan lagi. Dikubur dihidupkan lagi enggak? Halo? Hidupkan lagi kan? Ada yang ditanya kan di alam kubur, ada yang merasakan indah di kubur teh, ada yang merasakan halo? Berat. Makanya ketika seorang anak ya orang tuanya udah meninggal dunia itu masih nyambung ya doa dari anaknya ya, anak yang soleh berbakti kepada orang tua itu nyambung karena si ruh orang tua itu masih ada, masih jalan dan mempengaruhi fase berikutnya dari orang tua. Ketika anaknya jadi soleh, baik, selalu mendoakan, ini materi tentang walidain yang pernah saya bahas juga sebagian di sini. Jadi itu akan nyambung doa orang tua, doa kepada orang tua, termasuk orang tua kepada anaknya. Misalkan Emil kemarin mendoakan anaknya gitu ya. Nah itu nyambung itu. Anaknya sudah meninggal dunia sekali itu juga nyambung. Karena apa? Ruhnya masih ada. Ya, ruhnya masih ada dan masih membutuhkan doa-doa orang yang masih hidup. Ya, sangat membutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Doa dari orang yang hidup. Kalau yang meninggal dunia. Lalu kita masuk ke baru satu fase yang lumayan panjang. Yang berikutnya alam rahim. Ya, alam rahim ini perjalanan pertama yang dilalui manusia ini alam rahim. Dimulai dengan fase yang pertama adalah nutfah atau air mani, lalu berikutnya alaqah atau gumpalan darah, lalu yang berikutnya adalah mudghah atau gumpalan daging, lalu ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Lalu setelah lebih kurang 9 bulan lahirlah manusia di dunia. Ini kesimpulan para ulama. 40 hari ini kesimpulan para ulama. Lebih kurang begitu. Ya, karena ada hadis yang berkaitan dengan hal ini kita bahas sedikit ya. Jadi lebih kurang begini kesimpulannya 120 hari itu begini. Nutfah dulu, air mani, lalu alaqah, lalu mudghah. Ya, jadi air mani ya, yang airnya bertemu dengan sel telur wanita ya, ovum, lalu juga bergabung lalu menjadi darah, lalu berikut jadi daging, ditiupkan roh. Nah secara detail ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia
manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi kita itu awalnya dari tanah manusia itu. Makanya kalau mau dikubur pun juga dimasukkan ke dalam tanah. Itu contoh dari siapa itu? Kalau yang pertama kali penguburan pertama manusia, iya, Qabil dan Habil. Contoh diberikan contohnya oleh siapa? Oleh burung ya. Ada burung pacok-pacok terus sudah gitu yang satu mati. Lalu ternyata burung itu apa? Ternyata mencakar-cakar apa? Pakai kaki tentang kakinya lah seperti itu. Lalu ternyata dibongkar tanah itu, lalu dimasukkan yang sudah matinya ke dalam tanah, dan akhirnya mencontohkan itu akhirnya dikubur seperti itu saudara kembarnya ya. Qabil dan Habil kisahnya seperti itu, dan akhirnya berikutnya manusia pun juga dilakukan dengan cara seperti itu ya. Meninggalnya, kalau meninggal dunia jasadnya ada secara prinsip, secara hukum ataupun tinggal bersisa sedikit sekalipun juga itu apa dikuburkan di dalam tanah ya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim pada laki-laki ya. Jadi ada air mani lalu disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ya. Jadi sel telur sel sperma laki-laki bergabung dengan perempuan ya, sel telur atau ovum. Lalu itu menjadi jabang bayi yang berikut embrio ya. Kita mulai dulu saripati itu disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Jadi ibu itu ya, itu yang disebut dengan rahimnya ya. Rahimnya itu menyimpan sesuatu, yaitu sel sperma laki-laki begitu ya, dan disimpan di dalam rahim, tempat yang kokoh. Makanya kalimat rahim ini luar biasa. Ya, rahim itu ada rahman, rahim, sayang, ya sifat sayang seorang ibu. Jadi makanya kalau ibu-ibu itu punya sifat yang secara prinsip itu cenderung lebih sayang daripada bapak-bapak gayanya. Karena ibu yang memiliki rahim, yang memiliki apa? Kasih sayang seorang anak. Karena yang menyimpannya siapa? Ibu-ibu di dalam kandungan ibu-ibu, bukan di dalam kandungan bapak-bapak. Enggak mungkin dalam kandungan bapak-bapak, hanya di dalam film siapa? Si Sylvester Stallone yang pernah ya lahir Arnold Schwarzenegger ya, bukan Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger punya anak kan gitu ya dalam film Amerika gitu ya. Enggak mungkin, itu namanya juga film ya, laki-laki punya bayi gitu ya. Nah tapi di dalam rahim ibu, maka perempuan lebih memiliki sifat kasih sayang, cenderung lebih kasih sayang ketimbang bapak-bapak. Walaupun tidak secara prinsip tidak melulu seperti itu. Makanya kalau yang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri itu terlalu, harusnya memiliki sifat kasih sayang. Atau ibu yang selalu marah-marah sama anaknya, ya itu pun juga terlalu. Dan pelanggaran namun kan dilahirkan kurang, berat, aku udah mudah mati makanya ya insya Allah didoakan kebaikan, pinter, soleh, ganteng, cakep, budak teh masih bisa, gitu doain. Karena itu udah berat diperjuangkan, itu budak teh lahir ya diperjuangkan kan bu, diperjuangkan ya, maka gimana semuanya gitu, enggak diperjuangkan itu 9 bulan berat ya di dalam kandungan. Luar biasa ya. Maka anak-anak atau kita semua pun juga harus mendoakan orang tua kita, karena perjuangan orang tua di dalam kandungan itu luar biasa. Saya pun juga melihat bagaimana istri saya hamil sampai melahirkan, luar biasa perjuangannya. Saya juga pernah jelaskan kepada anak saya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, karena tahu nggak ibu kamu gitu, ibu kalian itu melahirkan itu luar biasa. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, ya. Lalu segumpal darah itu jadikan daging itu jadikan tulang belulang. Nah ini prosesnya bu ya, darah, daging, tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, udah ada tulang. Lalu tulangnya dibungkus lagi dengan apa? Daging.
Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, khalqan akhar, dalam bentuk yang lain yang luar biasa disebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berupa sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya. Katakan hidung lesem, negro sekalipun itu adalah bentuk yang sebaik-baiknya, jangan hina. Katakan wajah hitam, ya kulit hitam, tidak. Atau yang lebih putih dia lebih hebat, tidak. Sama, itu adalah bentuk yang sempurna yang Allah berikan. Cuma takdirnya kan beda-beda warna kulitnya, ya warnanya kayak hidung, kayak bodas, albino, kadang-kadang macam-macam. Ya, Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ya, jadi Allah itu baik enggak? Bukan hanya baik, tapi Allah Maha baik dan menciptakan banyak hal buat kita. Kita lihat prosesnya. Masya Allah, ya. Nih, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, diciptakan dari tanah. Ya, ini dari tanah manusia. Dari tanah summa ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan nutfah, yaitu sperma. Sel sperma apa? Laki-laki. Lalu berikutnya, nyambung berikutnya, ya, fikrorimakin, di tempat yang kuat, ya. Yang sel sperma itu simpan di tempat yang kuat pada wanita, atau rahim wanita, tadi saya bahas. Lalu berikutnya summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Jadi dijadikan berikutnya adalah darah, ya. Ada segumpal darah. Lalu dari segumpal darah itu akhirnya menjadi segumpal daging. Nomor 4, ya. Fakholaknan 'alaqatan mudghah. Jadi segumpal daging seperti ini. Ini kan embrio biasanya disebutkan dengan fotonya seperti itu, ya. Jadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami berikan tulang belulang. Fakholaknal mudghah izoma, ya. Lalu diberikan tulang belulang biar sudah bisa lebih tegak dan tulangnya sudah kelihatan. Nah, ini fasenya subhanallah, ya. Ada yang lebih visual dengan video, ya. Tapi saya nggak tampilkan. Lalu berikutnya adalah fakasauna izoma lama. Jadi kalau tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Jadi dibungkus lagi dengan daging. Ini kalimat yang tadi. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, ya. Dibungkus lagi dengan daging. Lalu yang berikutnya adalah summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami jadikan dia berubah bentuknya dalam bentuk yang lain, manusia seperti ini. Ya, ini berapa bulan ya kira-kira punya? Seperti ini. 7 bulan udah mulai, ya. Kelihatan 7 bulan, 8 bulan, itu udah mulai kelihatan. Ya. Nah, ini fasenya seperti ini. Kita lihat, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kalian ini nanti akan menjadi mayit. Halo Bu, Ibu yakin bakal jadi mayit? Yakin, pasti akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Jadi kan dibangkitkan, ya. Setelah mati dibangkitkan. Nah, ini dalilnya berkaitan dengan 40 hari. Sungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Ya, bersatunya sperma dengan ovum. Nutfah itu bersatunya sperma dengan ovum. Ya, jadi nutfah kemudian jadi alaqah, segumpal darah seperti itu tulang. Kemudian jadi mudghah atau segumpal daging seperti itu tulang. Kemudian malaikat diutus padanya meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan menuliskan 4 hal. 4 halnya apa? Yaitu yang pertama apa? Halo? Rizki. Kedua, ajal atau kematiannya. Lalu berikutnya amalnya. Lalu berikutnya celaka atau bahagia. Jadi kalau terjadi kecelakaan, jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah ketetapan Allah. Kayak kemarin Ariel yang saya bahas, karena yang paling up to date dan kekinian. Lalu apa? Tenggelam lah atau arus bawa arus, padahal udah pintar, udah kursusnya udah level yang bagus gitu, ya. Yang sangat ya udah advance lah gitu, ya. Tapi tetap kalau Allah takdirkan tenggelam, ya katakan seperti itu sudah diatur celakanya atau bahagianya. Lalu juga apalagi
ajalnya sudah waktu. Rizkinya pun juga, rizkinya jadi anak gubernur, bisa asal anak wali kota atau apa begitu ya. Saya berapa kali dalam satu forum dengan Kang Emil, Ridwan Kamil, wah luar biasa ini, segala macam. Ya, kalau dengan Emil belum pernah. Ya. Cuma yang paling utama sudah Allah takdirkan, oh ini bakal jadi gubernur. Meskipun ambisi pengen jadi gubernur, pun takdirkan jadi gubernur, nggak akan jadi gubernur. Jadi RW, Allah takdirkan tidak jadi RW, tidak akan. Atau apapun juga ya. Sebagian besar ulama kemudian menghitung 3 masa itu jadi 40 hari, tambah 40 hari, tambah 40 hari, sehingga penyimpan itu jadi 120 hari sejak pertama kali jadi tertentu. Ya. Kita lihat lagi, nah saya lewat aja ini karena bersama. Kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu, yaitu alam dunia. Ya, sebentar lagi mohon sabar. Ya, jadi dijelaskan kul mata'ud dunia qalil. Sungguhnya kesenangan dunia itu hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kesenangan dunia itu cuma sedikit. Punten, misal punya emas berlian, itu hanya kesenangan dunia. Bisa dimakan enggak? Enggak. Cuma bisa dipasang, disimpan, dirasakan. Tapi nggak bisa dimakan. Nah, itu katakan berlian yang katakan harganya miliaran sekalipun, itu aja cuma sedikit. Ya. Mobil itu pun juga bisa dirasakan kalau apa? Dipakai. Tapi kalau mobilnya didiamin, nggak bisa dirasakan mobil. Tapi itu adalah amanah